Selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Saya berharap jemaat Tuhan semuanya terpelihara, sehat-sehat saja, tetap jaga kondisi tubuh, kesehatan, dan jaga protokol. Jemaat Tuhan tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan menerapkan pola hidup bersih. Shalom semuanya, kita ketemu lagi bersama-sama di ibadah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa dulu untuk menanti-nantikan Tuhan, mendengarkan suaranya yang akan menuntun kita. Ya, kita akan menjadi tahu kemana kita harus berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memelihara umat-Nya. Engkau memanggil kami, Engkau menetapkan kami. Ada maksud tujuan Engkau Tuhan, di dalam dunia ini, dimanapun kami berada, sebagai apapun kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun kami kepada jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjelma menjadi firman Tuhan yang hidup, yang ada di dalam hidup kami, yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik siaran pada pagi hari ini ataupun siaran tunda. Di dalam nama Yesus kami diberkati oleh karena Roh Kudus yang menyertai kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Saudaraku, kita pada hari ini akan membahas satu topik firman Tuhan. Saya beri judul panggilan umat Tuhan. Ya, panggilan umat Tuhan. Kita belajar dari kebenaran Tuhan tentang kaki dian, 7 kaki dian emas yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Demikian juga dengan saat ini kita berada di penghujung tahun 2020 ini, di bulan Desember. Baik adanya kita untuk kita mengevaluasi setiap tindakan kita, apakah kita saat ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang paling akan memberi kita satu perasaan yang luar biasa, kegenapan hidup kita akan kita rasakan. Tujuan hidup kita akan fulfill, akan tercapai ketika kita menggenapi rencana Tuhan, saudara. Dan kita akan mengulasnya, kita akan mengevaluasi diri kita di dalam kitab Wahyu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu yang pertama, saudaraku. Saya akan bacakan buat saudara. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Dilanjutkan dengan perikop ayat yang ke-9, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Oke. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah ini kita mau belajar dari 7 kaki dian dari emas ini. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara, itu adalah Wahyu 1 di mana ada penglihatan dari Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan dia melihat 7 kaki dian emas, saudaraku. Dan 7 kaki dian emas itu di tengah-tengahnya muncul seseorang, sosok seseorang yang begitu luar biasa. Dan itu adalah Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia memegang di tangan kanannya ada ke-7 bintang. Nah, ke-7 kaki dian itu saudaraku, dikatakan di Wahyu 1 ini adalah ke-7 jemaat. Yaitu jemaat Tuhan, mewakili umat Tuhan, mewakili gereja Tuhan. Sedangkan ke-7 bintang itu mewakili malaikat yang mendampingi ke setiap jemaat tersebut, ke-7 jemaat tersebut. Hal yang pertama saudaraku, yang kita bisa belajar dari Wahyu yang pertama ini, pelajaran yang pertama ini adalah, saudara, di setiap kita, jemaat Tuhan, baik kita sebagai seorang diri, sebagai bait Tuhan, di mana Tuhan berkenan ya masuk di dalam hati kita dan bersemayam di dalam hidup kita. Kita adalah gereja Tuhan juga, saudaraku, ataupun gereja Tuhan secara korporat, ada malaikat yang menyertai kita semuanya. Sebagai gereja maupun sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Saudaraku, saudara tidak sendiri di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan Yesus yang ada di dalam hati, yang sudah bersemayam dalam hati ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kemudian yang kedua, kita mempunyai malaikat Tuhan. Kita mempunyai pelayanan malaikat. Jadi saudara tidak pernah sendiri di dunia ini. Ada orang yang membantu, ada pribadi yang membantu kita. Itu kita mesti ingat, saudaraku. Dimanapun kita, apapun yang kita hadapi, dalam kesusahan, dalam kesenangan, ada malaikat yang menyertai kita. Nah kemudian saudaraku, ke-7 kaki dian emas itu melambangkan
jemaat Tuhan. Jadi kalau kita bicara kaki Dian itu berbicara tentang cahaya, saudaraku. Cahaya yang menerangi kegelapan. Kalau saudara masuk ke dalam suatu rumah gelap, saudaraku, maka saudara nyalain lampu, saudara ya. Jadi cahaya itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Ketika cahaya itu datang, maka kegelapan itu akan sirna, saudaraku. Demikian juga jemaat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil. Dimanapun kita berada, ketika kita datang, maka kegelapan itu akan hilang. Maka cahaya itu akan datang, saudaraku. Kalau saudara ada di kantor saudara yang mungkin kebingungan, yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik, ya tidak tahu kemana arah. Apalagi saat ini sedang kondisi pandemi begini, tetapi dengan kehadiran saudara dan saya sebagai umat Tuhan, panggilan kita adalah menjadi cahaya. Mereka menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan karena kita dipanggil sebagai 7 kaki Dian emas yang menerangi dunia ini di dalam kegelapan, saudaraku. Jadi saudara, peran saudara sangat-sangat penting di dunia ini. Kenapa kita hidup di dunia ini sebagai pribadi ataupun sebagai jemaat Tuhan? Dunia butuh kita, dunia butuh saudara, dan dunia butuh saya untuk menerangi kegelapan yang terjadi, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah panggilan yang utama. Di dalam kitab Wahyu yang pertama ini, panggilan untuk menjadi cahaya atas kegelapan dunia ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku, di dalam panggilan tersebut ada komponen-komponen, saudaraku, yang Tuhan katakan melalui roh Tuhan, melalui ke-7 jemaat. Jadi dikatakan bahwa barang siapa yang bertelinga, baiklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Artinya saudaraku, supaya kita bisa berfungsi sebagai cahaya yang adalah panggilan Tuhan yang utama buat gereja Tuhan dan saudara sebagai pribadi, ya, maka saudara kita mesti mengenal, kita mesti belajar tentang apa yang roh Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat. Komponen-komponen apa yang diperlukan supaya kita bisa efektif, kita bisa efisien, menjadi terang buat dunia ini dimanapun saudara berada. Saudara, kadang-kadang pikiran manusia dan pikiran Tuhan, bukan kadang-kadang malah ya, bahkan seringkali atau bahkan sepanjang kita berpikir ya, bahwa pikiran kita dan pikiran Tuhan itu jauh sekali bedanya. Bagaikan langit dan bumi. Ya, jauhnya pikiran Tuhan dan pikiran kita. Ya, bagaikan timur ke barat, jauhnya pikiran Tuhan dan pikiran kita, saudaraku. Karena Tuhan bukan manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita harus terus melihat konfirmasi apa yang Tuhan pikirkan di dalam firman-Nya. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan seperti ini, maka itulah pikiran Tuhan. Sehingga pikiran kita tidak bisa menipu kita lagi. Ya. Jadi cahaya yang Tuhan inginkan adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan dengan seperti yang manusia pikirkan. Ada hikmat manusia, tapi ada juga hikmat dari surga, yaitu firman Tuhan. Oke, baik. Kita akan melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan mengatakan kepada jemaat Tuhan supaya kita menjadi terang yang efektif. Saya tidak akan menyampaikan keseluruhan dari aspek-aspek atau komponen-komponen itu. Saya mengencourage saudara, mendorong saudara untuk belajar sendiri. Saudara bisa membaca Wahyu ini, kitab Wahyu ini, supaya saudara mendapatkan satu kekayaan yang lebih lagi dari firman Tuhan, saudaraku ya. Saya hanya meng-highlight beberapa aspek yang penting, saudaraku, untuk kita bisa ya berfungsi sebagai cahaya yang efektif di dalam dunia yang gelap ini. Nah, saudaraku, yang pertama kita akan baca di dalam Wahyu 2, saudara. Wahyu 2. Kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya,
ya, yaitu malaikat Tuhan, dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian, yaitu kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu, cahayamu, untuk menerangi kegelapan dunia ini dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari komponen atau aspek-aspek supaya kita menjadi cahaya Tuhan yang efektif, ini adalah hal yang pertama. Hal yang pertama itu selalu menjadi hal yang penting, saudaraku. Hal yang pertama bisa juga kita bilang bahwa itu adalah pintu. Saudara, kalau saudara mau menikmati rumah, maka saudara harus masuk ke dalam ke pintu, melalui pintu, saudaraku. Saudara tidak bisa menikmati ruang tamu tanpa saudara melalui pintu. Kalau kita sudah melalui pintu, maka kita bisa menikmati ruang tamu, kita bisa menikmati ruang makan, ya, kita makan di dalam rumah tersebut, mungkin ke ruang istirahat supaya kita bisa beristirahat atau bersih-bersih, saudaraku, dan lain sebagainya, ya. Memang ada orang-orang yang bisa menikmati, ya, tanpa melalui pintu. Tapi itu saya tidak sarankan, itu namanya maling, saudara, ya. Kita mau jadi orang-orang yang bukan maling, kan gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Tanpa ini, saudaraku, tanpa pintu ini, saudara nggak bisa lihat yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, apa maksud saya? Saya berbicara seperti ini, ya. Saudara, kalau kita lihat, ini adalah satu yang reveal, artinya satu pewahyuan buat saya. Saya berdoa supaya ini menjadi pewahyuan juga buat saudara. Mari kita lihat, saudaraku, ayat firman Tuhannya. Dia bilang mulai dari ayat yang kedua, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya Tuhan ini berbicara bukan kepada orang-orang malas, saudaraku. Bukan kepada orang-orang yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan berbicara kepada orang-orang yang luar biasa ini. Apa luar biasanya? Jerih payahnya luar biasa. Dia bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payah, ya. Kemudian maupun ketekunanmu. Tekun ini, saudaraku. Orang yang tidak gampang menyerah. Orang yang benar-benar gigih dalam melakukan segala sesuatu, saudaraku. Rajin, saudaraku. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebutnya dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar. Ini Tuhan berbicara kepada orang-orang sabar, saudara. Ya, orang-orang yang tidak gampang terluka, ya, orang-orang yang tidak gampang menyerah, orang sabar, kan ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini orang-orang yang menderita oleh karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Bekerja untuk Tuhan. Mungkin saudara melayani Tuhan. Mungkin saudara berbuat sesuatu buat Tuhan. Macam-macam, ya. Ada mungkin misi. Ada bisa pelayanan di mimbar. Atau mungkin saudara berdoa. Atau saudara bersekutu, melayani orang lain, dan lain sebagainya, saudaraku. Ini adalah orang-orang yang tidak kenal lelah, saudara. Tetapi, ya, ini yang menjadi revelation. Namun demikian, firman Tuhan, untuk orang-orang yang begitu luar biasa, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Jadi Tuhan mencela orang-orang yang sudah demikian tekun, rajin, tidak mengenal lelah, sabar. Karena mereka meninggalkan kasih yang semula, saudaraku. Dan dikatakan ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi bukannya jatuhnya cuma jatuh ringan gitu ya. Impactnya ringan, tapi Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Artinya sudah sangat jauh engkau jatuh, saudara. Artinya apa, saudara? Kasih adalah landasan dasar orang Kristen. Kasih adalah sesuatu faktor. Jika tanpa kasih, saudara boleh memenuhi hidup saudara dengan apapun juga, dengan activity, dengan pelayanan, dengan segala sesuatu, tetapi kalau tanpa kasih, maka saudara tidak melalui pintu untuk menjadi cahaya yang efektif bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan tanpa kasih mula-mula, maka saudara dikatakan jauh sudah terjatuh dari Tuhan, saudaraku. Kita bicara kasih, banyak sekali saudaraku, ada pengertiannya di dalam Alkitab. Tapi kalau saya mau sum up, saudaraku, kalau kita bicara kasih yang mula-mula, ya, maka saya mau sharing kepada jemaat Tuhan. Ada 3 hal, saudaraku, unsur kasih yang mula-mula. Yang pertama adalah jatuh cinta. Haleluya. Saudaraku, kasih yang mula-mula berbicara tentang jatuh cinta kepada Tuhan kita. Ada banyak pengertian tentang kekristenan, orang Kristen. Tetapi saya senang sekali ada satu pengertian, satu definisi yang begitu saya dengar langsung membuat saya tergugah dalam hati saya. Dia bilang begini, seorang Kristen adalah orang yang jatuh cinta kepada Tuhannya. That's it. Orang Kristen adalah orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Saudaraku, kalau orang jatuh cinta, maka orang akan mengingat dia selalu. Amin. Saudara pernah jatuh cinta, ya. Di sini juga ada para pelajar, ya. Mungkin belum pernah jatuh cinta para pelajar, ya. Tapi bayangkan sajalah gitu ya. Hampir semuanya mungkin kita sudah pernah jatuh cinta gitu ya. Kita mengingat-ingat. Kita nggak hitung-hitungan sama dia, kita maunya menyenangkan yang kita cintai. Ya, kita nggak hitung-hitungan, saudaraku. Saya ingat, saudaraku, sama mantan pacar saya, ya, yang sekarang jadi istri saya, ya. Dulu kita kuliahnya bareng, saudara, ya. Waktu saya pulang dari kampus, kemudian lewat rumahnya, ya, kebetulan rumahnya itu antara kampus saya dengan rumah saya. Walaupun dia nggak ada, saudaraku, di rumahnya. Ya, saya tahu dia lagi nggak ada, lagi di tempat lain. Tapi begitu ngelewatin rumahnya, saudara, hati saya berdebar-debar. Ya, jadi ada satu perasaan yang gitu ya. Waktu ngelihat pintu rumahnya doang, saudaraku. Ya, itu yang dinamakan cinta, saudaraku. Saat ini jemaat Tuhan, apakah masih ada cinta di dalam hidup kita dengan pencipta kita? Itu yang pertama, saudaraku, unsur cinta. Kemudian yang kedua, unsur cinta yaitu berkorban, saudara. Ya. Kita mau berkorban untuk orang yang kita cintai. Benar kan ya? Ya. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, kan gitu. Kalau kita cinta sama pribadi ya, sama orang gitu kan. Ya. Walaupun saya suka gunung dan saya suka laut, saudara ya, gitu ya. Tapi orang yang gak suka laut dan gak suka gunung pun bilang begitu. Saya akan seberangi laut, ya, seluas apapun. Ya, lautku seberangi, gunung akan kudaki, kan begitu. Itu adalah tanda cinta. Siap untuk berkorban, saudaraku. Mau berkorban untuk orang yang dicintainya. Ya. Kemudian yang ketiga, cinta itu, saya senang sekali. Ya, arti kata cinta itu di bahasa terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab yaitu kasih. Kasih berbicara tentang memberi, kan?
Aku kasih kamu nih, gitu kan. Itu namanya memberi. Kalau misalkan ada orang yang pegang ini terus dia bilang, kita ambil, aku kasih kamu nih. Itu bukan kasih kan, itu namanya ngambil. Itu adalah lawannya saudaraku. Jadi kasih itu berbicara memberi. Bukan menuntut, bukan mengambil saudaraku. Tapi memberi, saudara. Nah, ketika ada cinta di dalam hidup kita, maka ini adalah panggilan pertama. Ini adalah pintu pertama yang harus kita lewati, yaitu kita memiliki cinta kasih. Kita memiliki jatuh cinta kepada Tuhan kita. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita untuk kembali ke kasih mula-mula. Firman Tuhan katakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami jatuh cinta kembali kepada Tuhan? Kita bisa mengalami jatuh cinta bukan hanya kita mau jatuh cinta kemudian kita tunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan usaha kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mencintai Tuhan. Kita tidak bisa memaksa untuk mencintai Tuhan. Dengan usaha kita nggak bisa cinta sama Tuhan. Saya beritahu saudaraku, ya, kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan menunjukkan jalannya, aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan punya jalan, selalu punya jalan untuk kita mencintai Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 19. Mengatakan bahwa kita mencintai, we love, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Because God first loved us. Cara kita untuk mencintai Tuhan, kita mengalami kasih-Nya sehari-hari. Yaitu dengan kita menerima kasih Tuhan dulu kepada kita. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita, saudaraku. Saya ajak saudaraku pada akhir bulan ini atau tahun ini di 2020 untuk kita memasuki nanti di bulan Januari 2021. Mari kita lebih menerima kasih Tuhan kembali. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menerima jawaban-jawaban doa Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan terima jawaban Tuhan, saudaraku. Mari biarkan dirimu dilayani oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang lembut yang akan melayani saudara. Yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Terima bantuan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu dekat dengan Tuhan. Mengalami hadiratnya. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, saudaraku. Itu caranya kita mengalami Tuhan. Betapa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengalami Tuhan setiap hari, maka kita automatically akan mengasihi Tuhan. We love, kita mencintai. Because God first loved us. Nah itu yang pertama saudaraku. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mulai masuk pintu itu, apakah kita kerja keras? Enggak perlu saudaraku. Enggak juga, ternyata di dalam Wahyu 2, di ayat yang ke-8, kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku, kepada jemaat di Smyrna Tuhan memuji. Setelah jemaat di Efesus yang pertama pintunya masuk, jemaat di Smyrna Tuhan memuji tentang aku tahu dikatakan kesusahanmu. Ya, dalam terjemahan King James Version dikatakan works, I know your works. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Dan tribulations. Dan pencobaanmu. Tantanganmu. Orang-orang yang tidak gampang menyerah. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang gigih, saudaraku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua. Kita tetap perlu
menjadi orang-orang yang excellent di dalam pekerjaan kita. Kalau kita mau menjadi terang di dalam dunia ini, maka kita adalah orang-orang yang excellent. Kita ditentukan untuk excellent, untuk melakukan apapun di dalam dunia ini, saudaraku. Jerih payah kita, kesusahan kita, penderitaan kita. Kita ditentukan untuk menanggung, bisa menanggung penderitaan kita. I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, saudaraku. Tetapi saudaraku, jangan dibalik. Jangan kita jerih payah, jangan kita bekerja ya sekuat mungkin, tetapi kita melupakan kasihnya, saudaraku. Tanpa kasih, jerih payah kita itu tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan betapa dalamnya kita jatuh. Kalau kita berjerih payah, tapi melupakan kasih kepada Tuhan. Melupakan jatuh cinta kepada Tuhan kita. Tetapi ketika kita sudah masuk pintu tersebut, jatuh cinta, maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah kita berjerih lelah. Kita menjadi excellent untuk apapun yang kita lakukan. Amin saudaraku, jadi kata kunci yang pertama adalah jatuh cinta. Kata kunci yang kedua adalah excellent. Kita dipanggil untuk menjadi excellent. Amin. Kemudian yang ketiga saudaraku, saya bagikan ada 4 ya. Yang ketiga kita mau baca di Wahyu 3. Saya akan bacakan buat saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun ya dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudaraku, yang ketiga, Tuhan ingin kita finish strong. Komponen yang ketiga untuk saudara bercahaya, radiant, bersinar terang di dalam dunia ini adalah finishing strong, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menegur jemaatnya, dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku, saudaraku. Tuhan memanggil kita sebagai umat Tuhan untuk mengerjakan bukan setengah-setengah, tetapi mengerjakan sampai ujung, saudaraku. Dunia ingin melihat ujungnya. Bukan saat kita mungkin ya lagi semangat melayani Tuhan, mengerjakan satu visi, lagi semangat. Tetapi ketika semangatnya katakan pudar, saudaraku, ya, karena tidak cukup kuat fondasinya, maka akan mundur daripada visi, mundur daripada panggilan. Tetapi Tuhan mengatakan, Dia ingin melihat anak-anaknya, umat Tuhan, finishing strong. Amin, saudaraku. Mulai dengan saudara, ketika saudara diberikan tanggung jawab, saudaraku, jangan meninggalkan, jangan menjadi deserter. Ya, saudara, katakan saudara mengambil satu tanggung jawab, kemudian di tengah jalan saudara pikir ini berat banget tanggung jawabnya, ya udahlah, gue nggak mau lagi gitu ya, gue tinggalin aja ya. Ya itu jadi setengah-setengah, saudara. Kalau kita enak, kita nyaman, kita terus. Tetapi kalau tidak nyaman, kita berhenti, saudaraku. No, Tuhan ingin kita finishing strong. Tuhan ingin kita tidak menyerah dan finishing strong. Sekarang adalah bulan Desember. Ya, ini adalah waktunya buat saudara. Karena saya juga adalah masih bekerja, saudaraku. Saya mau mengingatkan kepada sebuah jemaat yang bekerja. Saudara punya target, mari kita kejar target kita bersama. Di Desember ini kita selesaikan target itu. Ya, apapun target saudara, baik itu target kantor, ataupun target yang Tuhan berikan kepada saudara secara pribadi, kejar itu, saudaraku, di Desember ini. Kita masih punya sekitar 3 minggu lagi sampai di akhir penghujung 2020. Mari kita finishing strong. Nah, kemudian yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat dari Wahyu 3 kembali. Kali ini di jemaat, Tuhan berbicara kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskan kepada ayat yang ke-14 ya, saya akan bacakan buat saudara.
Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-17 ya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, yang keempat saudaraku, sebagai komponen yang saya mau bagikan terakhir adalah jangan, Tuhan tidak mau kita menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, juga tidak dingin. Apa sih artinya? Tidak panas, tidak dingin. Kalau ada kolam renang, tidak panas dan tidak dingin, ya saya malah betah di sana, saudaraku. Karena anget-anget kan ya, jadi enak. Artinya itu dalam kondisi kenyamanan, saudaraku. Tuhan itu sebenarnya kalau kita nyaman, memang Tuhan dalam satu sisi dia mau anaknya jadi anak-anak yang merasakan kenyamanan. Tetapi kalau kenyamanan itu kita nikmati lama-lama, itu akan membahayakan kehidupan saudara. Kita tidak bisa tinggal di area nyaman. Ya, kita nggak bisa tinggal di comfort zone, saudaraku. Cahaya tidak bisa tinggal di comfort zone. Dia harus mendatangi kegelapan sehingga cahaya itu bisa terang, saudaraku. Bisa efektif berfungsi sebagaimana adanya. Nah, apa sih maksudnya suam-suam kuku tidak panas tidak dingin? Ya, apa sih maksudnya? Nah, di sini diperjelas dikatakan bahwa karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudaraku, ini menggambarkan, saudaraku. Ada seseorang yang sudah cukup ya, artinya sudah berkecukupan, punya penghasilan berkecukupan ya, bisa bisa menghidupi keluarganya dengan baik, mungkin sekolah, bahkan sekolah di luar negeri ya, sekolah dengan baik, makan dengan baik, semuanya tercukupi semuanya, saudaraku ya. Dan dia merasa bahwa sudah cukup seperti itu. Ini yang Tuhan katakan tentang suam-suam kuku. Jadi kita cukup untuk diri sendiri, saudaraku. Jemaat Tuhan dipanggil untuk tidak cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi umat Tuhan dipanggil untuk melihat kondisi di luar sana. Orang-orang yang menderita. Orang-orang miskin yang perlu kita bantu. Orang-orang di gunung sana, saudaraku. Orang-orang yang tidak bisa mengecap pendidikan seperti yang kita kecap di kota ini. Mungkin kita semua cukup, saudaraku, tapi Tuhan menegur bahwa alangkah baiknya engkau panas atau dingin. Engkau tidak suam-suam kuku. Yang artinya, saudaraku, saudara tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi saudara tidak betah kalau ada kepentingan gereja Tuhan. Kepentingan Tuhan yang belum terpenuhi, saudaraku. Haleluya. Mari saya ajak kepada saudara semuanya. Kita tidak menjadi suam-suam kuku. Saudaraku, kita sedang ada satu project GKKD Center. Ya. GKKD Center salah satunya karena saya saat ini sedang membawakan firman, saya pergunakan kesempatan ini. Salah satunya vision dari GKKD Center menjadi pusat kerasulan ekonomi di Indonesia. Ya. Apa artinya pusat kerasulan ekonomi di Indonesia? Bahwa kita adalah center berisi orang-orang yang memberkati secara ekonomi, menerobos ekonomi, taraf hidup, pertama-tama keluarga, kemudian yang kedua adalah perusahaan kita, di mana kita ditempatkan, gereja lokal kita, kemudian yang keempat adalah orang-orang miskin di bangsa ini, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Walaupun saudara mungkin sudah kecukupan, tapi saya mengajak saudara untuk ikut KOS ini. Menjadi pusat kerasulan ekonomi Indonesia. Bergandengan tangan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan banyak orang-orang menderita di negeri ini, saudaraku. Dan kalau saudara punya KOS yang lebih berbeda, saudaraku, katakan sudah mau melihat banyak keluarga diselamatkan, banyak tingkat perceraian semakin rendah dan semakin rendah, maka saudara bisa masuk dalam KOS pusat kegerakan keluarga, pemulihan keluarga. Ada juga pusat kegerakan youth, ada pusat misi. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk ikut ambil bagian di dalam KOS ini. Karena ini bukan tentang kita, saudaraku. Kalau kita bicara tentang kakidian, gereja Tuhan, umat Tuhan, kita dipanggil bukan untuk hidup untuk diri sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk hidup bagi banyak orang. Untuk orang-orang lain yang menderita bisa mengalami kasih Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Maukah saudaraku mengikuti KOS ini, tujuan ini saudaraku? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau menjadi 7 kaki dian emas seperti yang digambarkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu sebagai 7 kaki dian emas, di mana komponen-komponennya saya bagikan 4. Saya recap. Yang pertama adalah saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita evaluasi dan kita mau semakin jatuh cinta di 2021 untuk Tuhan kita. Amin, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, saudara tetap bicara tentang excellent work. Kita tetap menjadi excellent dimanapun kita ditempatkan. Di marketplace, di mimbar Tuhan. Kita menjadi excellent. Supaya cahaya Tuhan semakin radiant. Semakin bersinar terang. Kemudian yang ketiga adalah saudara berkorban untuk Tuhan. Tingkat pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena kita mau menggarami dunia ini, mau menyinari dunia ini. Yang keempat adalah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang tidak suam-suam kuku. Karena engkau bukan hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup bagi orang-orang yang menderita. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang memerlukan hidup saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami ucap syukur atas firman. Panggilan umat Tuhan, Engkau sudah kumandangkan Tuhan. Di dalam pesan yang sederhana, aku berdoa supaya pesan ini sampai kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadiri online Sunday service ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap terus Tuhan bersinar buat Tuhan. Itu adalah panggilan kami, panggilan utama kami Tuhan. Kami tidak mau kaki dian kami diambil daripada Tuhan. Dan Tuhan banyak menasihati. Dan Tuhan mau memanggil kami kembali supaya kami terus mencintai Engkau. Kami terus excellent di dalam pekerjaan kami. Kami mau berkorban untuk banyak hal. Dan terutama kami bukan hidup buat diri kami sendiri. Tetapi hidup bagi banyak orang yang memerlukan kami. Terima kasih kalau engkau mau join KOS ini saudaraku. Tujuan ini. Saya undang saudara. Dimanapun saudara berada. Taruh tangan kanan saudara di hati saudara. Dan mengatakan. Wah aku Tuhan. Sudah mendengarkan firman-Mu dan aku mau cinta Engkau. Aku mau cinta kepada Engkau kembali lagi seperti di awal Tuhan. Kasih yang mula-mula kembali. Dan aku tidak mau hidup bagi diriku sendiri. Tapi aku mau hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat saudaraku yang saat ini sedang menonton juga, yang melihat acara ini. Saudara mungkin merasa, aku tidak punya damai dalam hidup ini. Karena walaupun aku orang Kristen, atau aku sudah mendengar Tuhan Yesus, tapi aku masih merasa kosong.
itu karena saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam hati saudara. Pada saat ini, saya ajak semua saudara yang rindu menerima Tuhan Yesus di dalam hati, menjadikan Tuhan dan juru selamat pribadi, ikuti kata-kata saya. Dan rasakan kedamaian yang sejati yang Tuhan berikan kepada saudara sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus yang baik, aku mengaku aku orang berdosa.